Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua sehat. Saya berharap doa saya buat Anda adalah semoga hari ini mengalir sukacita dalam dirimu. Sukacita dari Tuhan, sukacita yang sejati. Setiap pagi Tuhan memberikan kepada kita rahmat sukacita supaya kita betul-betul punya asa dalam hidup, punya semangat hidup, punya kekuatan dari dalam yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah lupa mintalah rahmat sukacita setiap hari mengalir dalam kehidupan kita. Saya sebagai seorang pengajar, pengkhotbah, pewarta, hidup saya sebelum saya mewartakan firman Tuhan, saya harus menciptakan dulu sukacita. Saya harus mohon dulu menyerap sukacita dari atas. Karena sukacita adalah tanah yang baik. Tempat benih jatuh, berakar, bisa bertumbuh, bertunas, berbunga, pada akhirnya berbuah. Demikian juga untuk Anda. Ketika firman Tuhan dibacakan, ketika firman Tuhan Anda coba resapi dalam hati, Tuhan beri anak-anak-Mu ini sukacita. Biarlah dengan sukacita dalam hatiku, firman-Mu menjadi nyata. Firman-Mu menjadi kekuatanku. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupanku. Itu saudara-saudara. Gimana Romo Yosef nggak bersuka cita? Karena saya tahu nih, hari ini pasti banyak orang akan mendoakan saya, seorang imam ini. Karena Sabtu pertama 2 Mei ini adalah Sabtu Imam, di mana kita diajak untuk mendoakan para imam. Semoga para imam ini sadar batasannya, sadar dirinya, sadar panggilannya, sadar bahwa dirinya sangat amat dirahmati oleh Tuhan, sadar juga tugas dan tanggung jawabnya, perannya di tengah dunia ini buat umat beriman. Biarlah para imam boleh menjadi lilin yang berani habis supaya cahaya Kristus tetap selalu bersinar. Janji ya, doakan saya seorang imam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya juga berterima kasih untuk para subscriber, untuk para pelanggan-pelanggan. Terima kasih. Buat Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Yang belum berlangganan, kalau mau silakan berlangganan. Saudara-saudara, apakah Anda sadar sudah seminggu ini kita ditemani oleh Injil Yohanes? Waduh, Romo Yosef kalau ngomongin soal Injil Yohanes, 1 panjang-panjang, 2 susah Romo dipahaminya. Betul ya? Saya sudah sering angkat ini. Yang ketiga, perlu kedalaman. Gak bisa kita sambil sibuk-sibuk gitu, disambi-sambi sambil masak, sambil kerja, sambil rapat kita scroll-scroll handphone kita itu untuk baca Injil Yohanes, gak bakal ketangkep. Karena Injil Yohanes memerlukan sebuah kedalaman batin. Apakah kualitas batin Anda tebal atau tipis? Kalau masih tipis, yuk kita pertebal yuk. Dibutuhkan kepekaan yang tidak biasa. Manusia harus betul-betul tunduk pada sang terang. Datang kepada terang itu dengan segala hal yang kita tinggalkan, semua hal-hal duniawi, segala kemelekatan-kemelekatan kita, lepaskan semua itu, datang pada Tuhan dengan sebuah kepasrahan, totalitas. Nah itu dia. Maka gak bisa setengah-setengah, gak bisa jalan di 2 rel untuk baca Injil Yohanes. Singkirkan segala penghalang-penghalang sabda. Minta Tuhan, berilah anak-anak-Mu ini sukacita yang berasal daripadamu. Makanya ada lagunya kan, sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh ye, nah itu ya. Ingat, meskipun ada masalah, meskipun masih ada penyakit dalam badan kita, meskipun ada kekurangan sana sini dalam kehidupan kita, tapi sukacitaku bukan berasal dari hiburan-hiburan dunia yang bikin orang cekakak-cekakak, ketawa-tawa, tapi abis itu sedih lagi. Tapi sukacita dari Tuhan merawat kehidupanku
untuk tetap waras bahwa ada kekuatan dalam hidupku. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah pemahaman lebih dalam lagi. Tuhan ajar aku Tuhan, dengan sukacita dalam hidupku, aku semakin masuk dalam kedalaman relasi. Relasi yang serius, bukan relasi yang cuman asal Bapak senang, bukan relasi yang ada syarat dan ketentuan berlaku. Tapi di hadapan misteri Allah yang sungguh besar, aku kosongkan diriku. Nah, pengosongan diri juga adalah salah satu syarat supaya kita bisa memahami Injil Yohanes. Mungkin semua pemahaman-pemahaman kita sebelum-sebelumnya, semua pengetahuan-pengetahuan kita sebelumnya terhadap sabda ini, berani ditinggalkan, berani ditanggalkan juga. Supaya kebenaran firman yang baru bisa masuk. Nah itu saudara-saudara. Sebelum saya membahas Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14, angka cantik ini di hari Sabtu pertama, saya cuma mau mengingatkan video Bible Learning selama bulan Mei tayang jam 12 siang. Karena jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya akan mengajak Anda semua untuk berrosario bersama. Terima kasih kemarin yang ikut rosario 10.000. Bayangin coba 10.000 orang ikut doa rosario sama saya di YouTube kemarin tadi malam. Yuk nanti malam ikut lagi ya. Nah saudara-saudara, kalau Anda baca ya, memang Romo, ketika saya baca Injil Yohanes memang nggak gampang. Nggak segampang memahami Matius, Markus, Lukas. Itu aja udah berat, apalagi Injil Yohanes. Dikatakan dalam amanat perpisahannya. Lihat konteksnya dari bacaan Injil beberapa hari yang lalu adalah amanat perpisahan Yesus. Artinya saatnya sudah tiba. Kalau di Yohanes bab 2, Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba." Nah kalau udah di amanat perpisahan, Yesus melihat saatnya sudah semakin dekat. Bahkan sudah hadir. Maka di detik-detik terakhir inilah Yesus membongkar misterinya. Gak ada waktu lagi. Gak ada waktu yang disia-siakan. Gak boleh ada waktu yang terlewat. Maka dari itu kalau Anda mau baca kitab suci, baca sekarang. Kalau Anda mau kursus kitab suci, ikut sekarang. Kalau Anda mau rajin berdoa, lakukan sekarang. Kalau Anda mau mendalami puasa, lakukan sekarang. Jangan sampai waktu Anda terbuang. Mumpung masih sehat, mumpung masih mampu, mumpung masih bisa memikir Romo, berpikir, lakukan sekarang. Banyak orang-orang mau ikut kursus kitab suci, tapi ya ditunda-tunda. Entar Romo, entar Romo, entar Romo, entar akhirnya nggak sama sekali. Lakukan sekarang. Seperti Injil Yohanes, waktunya sudah tiba. Nggak ada waktu lagi yang bisa dibuang-buang. Nggak bisa. Waktu tidak menunggu kita, saudara-saudara. Kairosnya Allah, waktunya Allah, itu setiap hari. Saat ini, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan, saat hati kita tergerak, lakukan langsung, jangan ditunda-tunda. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku." Ada dua kata yang diulang-ulang, yaitu kata mengenal. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani ada dua kata kerja mengenal. Ada tahu dan mengenal. Itu beda itu. Kalau tahu, Anda tahu saya siapa mungkin karena nonton video Bible Learning. Kalau di mall, kemarin saya lagi nunggu Gojek gitu ya, gerimis-geribis, ada orang senyum-senyum di atas motor, wah itu pasti kenal sama saya. Tahu lah saya siapa. Tahu nama saya Romo Yosef, saya seorang imam, saya hadir di YouTube. Tapi apakah sungguh mengenal dalam-dalamnya? Oh tahu Romo, Romo sukanya kan empek-empek, Romo kan sukanya soto Betawi. Tapi lebih dari itu, apakah Anda sudah mengenal saya lebih dalam lagi? Pengenalan manusia sangatlah terbatas. Tergantung apa? Tergantung relasi. Suami istri aja yang udah hidup bertahun-tahun ya, bareng-bareng satu tempat tidur, satu meja makan, kadang-kadang juga bininya kaget-kaget, kok laki gue begini ya misalnya. Demikian juga suami, kok
istriku begini. Atau orang tua terhadap anak-anaknya kadang-kadang juga terkaget-kaget. Padahal itu sudah 24 jam bareng-bareng mungkin. Udah bertahun-tahun. Tetapi pengenalan manusia itu terbatas. Maka kalau terhadap sesuatu yang terbatas ini, nggak bisa manusia diam saja. Nggak bisa manusia menunda-nunda. Nggak bisa manusia pasif. Manusia harus tetap terus bergerak datang kepada sang terang. Semakin kita jauh dari terang, semakin gelap bukan, tapi semakin kita dekat pada sang terang, semakin semuanya kelihatan. Itu dia maksudnya saudara-saudara. Injil Yohanes, sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dia, siapa Dia? Yesus sedang menjelaskan identitasnya, kesatuan dirinya dengan Bapa. Barang siapa mengenal aku, barang siapa melihat aku, dia mengenal Bapa, dia melihat Bapa. Coba bayangin. Pribadi ini memang luar biasa. Yesus dari Nazaret, kuasanya bukan sekedar bisa nyembuhin sakit penyakit, bisa bagi-bagi roti, pecah-pecah roti, bisa cuci kaki para murid, bisa jalan di atas air, bisa ini dan itu. Kuasa Yesus adalah kuasa Bapa bekerja dalam dirinya. Tapi sayangnya pengenalan kita sangat terbatas terhadap kuasa yang bekerja dalam diri Yesus. Maka gak bisa jadi orang Kristiani cuma dibaptis doang, ke gereja tiap minggu doang. Perdalam relasi, kenali firman Tuhan, dalami sabda-sabdanya. Hadirkan dalam hidup kita. Hadirkan kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu dia. Nah, begitu Yesus bilang ya, barang siapa melihat dia, dia melihat Bapa. Filipus, nah ini salah satu murid Yesus ini, berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Ini sih pertanyaan seorang murid, kalau gurunya lagi jelasin apa, sudah sangat jelas, satu tambah satu sama dengan dua. Jelas-jelas, tapi ada satu murid memang balelo. Mungkin dia nggak nangkep, karena ini relasinya belum jadi. Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami. Dan itu sudah cukup bagi kami. Coba bayangin. Yesus sudah mengatakan barang siapa mengenal dia, dia mengenal Bapa. Barang siapa melihat dia, dia melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu kesatuan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kenapa Filipus kok bisa bertanya seperti itu? Bisa jadi ketika penginjil Yohanes menceritakan kehadiran Filipus dalam peristiwa itu, pasti punya maksud. Karena seringkali tokoh-tokoh dalam Injil Yohanes adalah cerminan dari diri kita. Itulah cara kita beriman yang seringkali juga terbatas. Diwakili oleh Filipus. Kata Yesus kepadanya, ini dia. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Waduh, ternyata lamanya berapa tahun kita sudah dibaptis, berapa tahun kita sudah berelasi, berapa puluh tahun kita sudah berdoa, berapa tahun kita sudah baca kitab suci. Ternyata tidak menjadi jaminan, tidak otomatis orang mengenal Yesus. Nah le. Berarti belum cukup kalau cuman standar-standar biasa saja. Manusia harus punya semangat magis. Anda tahu nggak kata-kata semangat magis? Yaitu semangat lebih dalam mencintai Tuhan. Kalau orang-orang cukup ke gereja seminggu sekali, saya Romo, saya nggak cukup ke gereja doang. Saya mau datang ke gereja lebih awal misalnya. Saya nggak mau terlambat Romo kalau misa. Itu semangat magis loh. Saya mau ketika berkat penutup itu nggak langsung pulang rebutan parkir. Itu standar-standar orang biasa. Tapi saya mau duduk diam, memandang salib Tuhan misalnya. Kalau orang-orang cuman jarah-jarah, cuman foto-foto, saya nggak mau kayak begitu Romo. Saya mau betul-betul berelasi sama yang ilahi. Kalau orang kasih sumbangan lalu dipamer-pamerin Romo, saya nggak mau begitu Romo. Tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh tahu. Itu semangat magis.
Kalau orang-orang kesulitan mengampuni, Romo, saya mau mengampuni. Itu semangat magis. Kalau orang disuruh pelayanan di gereja, cari nama, cari panggung, saya enggak, Romo. Biar saya enggak dikenal saja. Romo, kalau orang sedang sulit untuk mencintai suaminya, sulit mencintai istrinya, sulit menerima kenyataan ketika disakiti, dikhianati, dicurangi, ditipu, dibohongi. Romo, izinkan Romo, saya mencoba untuk mengasihi keluarga saya yang pernah bikin salah, Romo. Mengasihi mereka memang gak gampang. Itu semangat magis. Jadi semangat magis adalah semangat lebih daripada yang lain. Tapi dalam konteks mencintai Yesus. Itu dia. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami. Filipus, apakah engkau tidak mengerti ajaranku? Sesulit apa aku mau berkata apa lagi? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara-saudara, lihat di akhir-akhir perpisahannya Yesus dengan para muridnya, dirinya, identitasnya yang sejati diungkap. Supaya para murid pemahamannya, pengenalannya lebih dalam lagi. Sudah saatnya para murid diajak untuk punya relasi lebih dalam lagi. Jangan yang standar-standar. Hati-hati, banyak Filipus zaman sekarang. Banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Itu sebuah petunjuk buat kita. Yuk berusaha lagi. Belajar lagi yuk. Mau belajar, siap salah juga, namanya juga orang belajar. Siap dikritik juga, siap dapat masukan juga, siap diubah dan siap dibentuk juga. Misalnya, saya pernah misa nih di sebuah lingkungan. Umatnya banyak. Saya udah nyiapin hosti kan. Ketika saya mau bagi hosti itu, waktu komuni, ada satu ketua lingkungan datang pada saya. Romo, boleh nggak hostinya ditambah 50 lagi? Tong, 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 tong. Saya, aduh Tuhan. Saya nggak boleh marah kan. Saya nggak boleh langsung, Bapak gimana-gimana. Nggak boleh. Bapak itu mungkin pemahamannya baru sampai di situ. Ya gimana 50 ditambahin lagi, itu kan belum dikonsekrir. Tapi saya mencoba untuk hanya senyum. Mungkin dalam video ini kalau Bapak ini nonton, kalau hosti yang dikonsekrir, nggak bisa ditambah-tambah. Meskipun hostinya juga ada di atas meja juga ya. Yang di sebelah kanan itu belum dikonsekrir. Itu berbeda dengan hosti yang sudah dikonsekrir oleh seorang imam. Ada juga umat ketika terima komuni bukannya amin tapi makasih, terima kasih, terima kasih. Saya nggak boleh marah. Bisa jadi katekesenya kurang. Bisa jadi dia juga grogi gitu ya. Tapi itulah, mau belajar, mau diberi masukan. Itulah manusia. Pemahamannya ditambah, penghayatannya ditambah, aktivitasnya juga ditambah, semakin mendekat cahaya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita sebagai umat beriman? Yuk, perdalam yuk. Yuk kita betul-betul hadirkan kuasa kasih Tuhan. Betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita menjadi pelaku firman, kita tahu dan bisa memahami firman apa yang sedang kita hadirkan. Maka ketika banyak nih orang-orang dalam pelayanan kok pada sakit hati. Karena munak semua Romo, orang di pelayanan Romo. Betul nggak? Kalau cari munak-munaknya mah semua orang bisa munak ya. Karena orang-orang itu kan punya wajahnya banyak. Wajah di dirinya sendiri, wajah di hadapan orang lain, dan wajah di hadapan Tuhan. Seringkali memang tidak mudah di sini. Tapi biarlah setiap orang berproses. Karena prosesnya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang berat, ada yang mudah, ada yang brutal, ada yang harus hancur dulu. Kalau proses kita udah sampai di pemahaman, oh iya pelayanan nggak boleh munak misalnya. Ya udah, kita hadirkan itu supaya yang munak-munak itu, munaroh maksudnya, munafik bisa belajar juga. Jangan kita yang kalah.
Kalau kita yang kalah, udahlah aku mundur di pelayanan di gereja pada munafik semua. Lah, dia dong yang menang. Nanti seisi gereja semuanya munafik semua gimana? Nah, itu dia. Mengasihi lebih sungguh lagi. Karena ada sukacita sebagai pelaku firman. Ada sukacita dalam pelayanan. Memang kalau Anda sudah kehabisan sukacita, udah nggak ada sukacita lagi ketika berdoa, nggak ada sukacita lagi ketika melayani orang, nggak ada sukacita lagi karena menolong orang. Hati-hati, tanda kualitas kita harus diperdalam lagi. Saudara-saudara, itulah doa saya seorang imam ini. Doakan saya supaya saya tetap berkobar-kobar, punya sukacita dalam hati. Terima kasih ya. Bye-bye. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita hari ini tadi sudah belajar tentang kitab Bilangan. Ada sesuatu yang menarik di kitab Bilangan. Bagaimana Musa menentukan nasib dari anak-anak perempuan dari Zelofehad. Dulu, anak-anak perempuan tidak mendapat warisan. Tetapi anak-anak perempuan Zelofehad minta kepada Musa supaya mereka juga dapat warisan. Dan luar biasanya kita bisa melihat Allah berfirman kepada Musa. Nah, saudara-saudaraku, kalau Anda tidak belajar di KPKS, rasanya sulit sekali untuk memahami hal ini, bukan? Nah, buat Anda semua, saudara-saudaraku terkasih, kalau Anda mau belajar kitab suci seperti teman-teman ini, silakan Anda bergabung dengan khusus pendidikan kitab suci Santo Paulus yang di Tebet yang akan segera membuka kelas yang baru untuk tahun ajaran baru. Saya tunggu ya, karena ini tempatnya tinggal sedikit. Lihat, ibu bapak senang gak belajar kitab suci? Saya tunggu, bye. Tuhan berkati.